Jadi kali ini kita bakalan bahas breakout Bitcoin yang baru aja terjadi teman, seperti yang gue bilang ya dari video-video yang lalu bahwa kalau misalkan buat confirm breakout ini kita harus balik ke all time high sebelumnya ini. Selama kita belum break 32.000 ini masih ada chance bahwa kita bisa aja bouncing support and resistance doang teman ya. Jadi selama kita belum bisa break resist ini, ya berarti kita masih terhitung sideways saja. Cuman dari pola sendiri kita udah mengalami breakout ya dari symmetrical triangle ini. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas kira-kira movement berikutnya bakalan kemana. Kalau menurut kalian dari sini kira-kira Bitcoin bakalan lanjut naik dan breakout ke level 34 atau kira-kira Bitcoin bakal turun. Di sini gue bisa saranin platform trading ya. Platform BingX ini adalah salah satu platform trading yang memiliki fee futures yang paling rendah dibandingkan market yang lain ya. Kalau di sini hanya dikenakan 0,2%, kalau di market lain bisa 0,5 sampai 1%. Selain itu dia juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus. Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Nah, jadi akhirnya kita udah menentukan arah kan, mana menentukan arah symmetrical triangle ini kita break ke atas gitu ya. Meskipun rata-rata memang kecenderungannya itu break ke bawah gitu. Kalau misalnya kita lihat dari sejarah sebelumnya Bitcoin, cuman kali ini kita berhasil break ke atas tetapi kita nggak berhasil menembus resist yang ada di level 32.000 ini. Jadi sebenarnya overall ini masih sideways saja. Nah, saat ini kita udah mengalami koreksi yang cukup dalam nih ya. Ini kan di time frame 4 jam ya. Nah, kalau misalnya kita ubah ke time frame 1 hari, kita baru ngelihat bahwa Bitcoin baru aja bearish termnya dari level 40 langsung ke level 26.000 sekian di sini. Ini untuk platformnya Bitstamp. Setelah itu sampai saat ini kita baru mengalami sideways ya. Setelah kita mengalami pump besar lalu kita kembali dikoreksi lagi sekitar 6% lebih teman ya. Jadi kita udah pump 7% lalu dikoreksi sekitar 6% lagi. Saat ini kurang lebih kita berada di tengah-tengah lagi, balik ke dalam zona symmetrical triangle ini lagi setelah awalnya kita udah berhasil breakout. Nah, kalau menurut gue kondisi Bitcoin saat ini ya bisa disamakan dengan skenario bearish yang tahun lalu terjadi nih ya, sama-sama bearish. Cuman bedanya adalah ketika dia mantul atau dia sideways di sini, ini cukup lama teman-teman ya. Ini cukup lama, bisa dari bulan Mei sampai bulan Juli baru kita naik ke level 1M. Nah, kalau misalkan yang satu ini, kalau misalkan kita ukur ya, sejauh ini sih ini masih kurang lebih sekitar 22 hari teman-teman ya. Jadi baru berjalan sekitar 22 hari sekian. Kalau yang ini kan bisa lebih lama. Yang ini bisa sampai 60 harian lebih teman-teman. Jadi ya wajar aja kalau misalkan dari ini teman-teman, dari level 31 ini kita sideways lebih lama lagi teman-teman untuk Bitcoin, karena memang ini juga pernah terjadi gitu sebelum, baru mungkin nanti di sekitaran akhir Juni baru kita berhasil break ke level 34 ya, level yang kita bilang kemarin ya, 34 sampai ke level 40.000 ini lagi. Ini buat nanti sampai akhir Juninya. Permasalahannya adalah di level yang satu ini ya, pump yang satu ini tuh agak mirip dengan yang satu ini teman-teman. Ini lingkar hijau yang gue gambarkan di sini ya. Jadi setelah kita menyentuh EMA 40 ini, garis biru ini, exponential moving average time frame 1 hari ya, EMA 40, kita langsung kena reject. Nah, yang satu ini kita hampir aja menyentuh teman-teman, kita hampir aja menyentuh, ini ada di level 32,5 sekian. Terakhir kali kita sentuh ini sekitaran bulan April ya, 21 April, kalian bisa lihat kita kena reject lagi, langsung downtrend sampai ke level 26.000. Jadi ini sebenarnya resist yang cukup kuat juga nih, EMA 40, cuman ini kan kita udah kena reject saat ini, berarti kurang lebih EMA 40 ini bakalan jalan terus, dan overall bakalan nyentuh level 32 ini juga. Jadi EMA 40 ini ada di level 32 nanti.
Jadi 32 menjadi salah satu big resist buat Bitcoin ya. Jadi saat ini gue pengen berharap bahwa Bitcoin tuh udah ada di momen yang satu ini. Ini lingkar hijau yang lebih besar yang gue gambarkan. Jadi koreksi sehat, setelah itu kita lanjut naik lagi all the way ke level 1M. Cuman kalau misalnya kita lihat dari koreksinya teman-teman ya, ini koreksi sehari aja udah sampai 6% lebih. Jadi ini gue bisa bilang ini mungkin bakalan lebih mirip dengan yang 15 Juni ini. Apalagi kan ini kurang lebih time frame-nya sama-sama mirip gitu ya. Ini kalian perhatikan ini sekitar 26 sampai 27 hari juga. Dan saat ini kita ukur dari sini kan ini kan juga kurang lebih mirip gitu. Ada di sekitar 22 hari. Jadi ini 27 hari, ini 22 hari. Ya bisa dibilang yang satu ini ya, pump yang kita alamin sampai IMA 40 ini adalah momen yang sama persis yang kita alamin saat ini juga. Ini yang pump dari level 28 all the way ke level 32. Jadi bisa aja dari sini kita terkoreksi balik ke bawah lagi sama seperti yang satu ini teman-teman ya. Jadi setelah 27 hari dia kembali terkoreksi ke bawah lagi. Ini setelah 22 hari atau ya bisa dibilang 23 hari lah teman-teman ya, 23 hari kita terkoreksi ke bawah lagi, itu juga bisa terjadi ya. Jadi kita wajib hati-hati karena bisa aja ini adalah fake out ya. Ini adalah breakout yang menipu teman-teman. Ini terjadi juga pada beberapa kali sejarah sebelumnya dengan time frame yang kurang lebih sama ya, 27 hari setelah penurunan dari tanggal 19 Mei sampai tanggal 15 Juni. Kalau ini dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 2 Juni, 2-3 Juni. Jadi as long as kita belum breakout dari level 32 ini, belum bisa dibilang bahwa kita bakalan reversal kembali ke level 40.000 US dollar ya, kembali ke harga sebelum kita jatuh teman. Mungkin ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu lagi mendekati akhir Juni baru nanti kita bisa pump back balik ke atas. Menurut gue sih overall sih nanti ya di akhir Juninya ini kalian lihat kalau misalnya kita ubah ke bulanannya, ini kita udah turun, setelah itu kita sideways, kita turun lagi. Harusnya potensi buat kita pump balik ke level 40 sekian ini bakalan lebih besar gitu ya. Ini bakalan kuat banget sekitar 70-80% chance. Cuman menurut gua untuk shorter time frame-nya mungkin bisa aja kita turun dulu ya, kita sideways dulu ke level entah itu ke level 27 atau mendekati double bottom ke level 26 gitu ya, baru setelah itu kita bakalan mantul lagi. Kalau misalnya kita ubah ke time frame 4 jam juga, ini kita ukur dari bawah ke paling atas namanya, dari sebelum dia pump sampai ke resist itu kita lihat 1618 extension untuk Fibonacci sendiri berada di level 26.000 US dollar di sini. Jadi bisa aja kita menyentuh level ini atau ke level 27 lah teman-teman, 27 atau 26 teman-teman. Jadi menyentuh area yang gua arsir berwarna biru ini possible banget gitu. Karena yang terakhir ini juga sama persis teman-teman, dari bawah ke paling atas nih kalian perhatikan ya, ini 1618 extensionnya ada di level 279 ya. Jadi lagi-lagi kita menyentuh daerah yang gua arsir berwarna biru ini. Jadi nggak persis di level 28 ya, cuman sedikit agak ke atas sedikit teman-teman ya. Jadi ya maybe kalau misalnya ini terulang lagi juga maybe ini berada di level ya let's say 27 atau 26,5. Jadi kurang lebih itu aja teman-teman ya. Kalau menurut analisa pribadi gua. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.